Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun dan tanwin bertemu hamzah ha kha ain. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah ha ghin hamzah ha kha ain, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas terang. Latihan baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat huwa min indillah wa innaka la'ala khuluqin azim. Mata'al lakum wali'an amikum innahum kanu qauman amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan makbulan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga masih bisa melanjutkan ngajinya. Alhamdulillah, pada di video kali ini kita masih ngaji di Qiraati jilid 10 di halaman 18, di mana pokok pelajarannya yaitu nun sukun atau tanwin ya. Nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau ha atau kha atau ain, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas atau terang. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf khalqi ini ya, ini termasuk golongan huruf yang keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha, kha, ain, ini huruf-huruf khalqi, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Dan untuk lebih mendetailnya, kita belajar menguraikan ilmu tajwidnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qa kita baca panjang. Dalam ilmu tajwid hukum bacanya mad tabi'i. Jadi ini hukumnya mad tabi'i. Mad itu artinya panjang, tabi'i itu sifat atau kelakuan ya. Kelakuannya orang yang membaca Al-Quran apabila ada huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif, maka huruf yang berharokat fathah ini dibaca panjang qa, dan ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Qalaj. Nah, di sini ada tak berharokat sukun. Jadi sukun itu mati. Jadi taknya ini mati. Jadi ada 2 jenis tak. Yang pertama ini tak tetanis, yang kedua itu tak marbutoh. Jadi kalau tak tetanis sukun atau mati ya, tak tetanis mati, taknya dibaca c. Arah suaranya lebih ke c, suara c gitu. Jadi qalaj huwa min.
Ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Setelah nun sukun ada huruf ain ya, jadi dikatakan bertemu. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas terang. Jadi min, bukan ming, bukan. Dibaca jelas nun sukunnya, karena nun sukun itu bunyinya n, jadi mi sama n disambung jadi min. Dijelaskan dijelaskan nun sukun, huruf nun sukunnya atau tanwinnya, suaranya ya. Huwa min in, dan ini sama ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf dal, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca samar ghunah. Samar itu artinya tidak jelas, ghunah itu huruf yang keluar dari hidung. Dalam ilmu tajwid hukum bacanya ini ikhfa hakiki. Ikhfa itu artinya samar, hakiki hakikatnya menyamarkan suara nun sukun atau tanwinnya sebab bertemu dengan huruf dal. Qalaj huwa min indillah. Nah, sebelum nyampe ke, kalau kita baca ya, sebelum lafadz Allah ya, lafadz Allah ada huruf yang berharokat kasroh, maka lafadz Allahnya dibaca tipis. Maksudnya lafadz Allah itu ada dua hukum. Yang pertama itu tafhim dan tarkik. Tafhim itu artinya tebal, tarkik itu artinya tipis. Jadi keterangan di sini yaitu lam jalalah atau lafadz Allah ya, lafadz Allah atau lam jalalah. Jadi kita ambil lam jalalahnya saja ya. Sebelum lafadz Allah ada huruf yang di kasroh, sebelum lafadz Allah ada huruf berharokat kasroh atau di kasroh ya. Jadi lafadz Allahnya dibaca tipis, maka dibaca indillah, bukan indillah, bukan. Perhatikan perbedaan antara lafadz Allah yang tafhim dan tarkik. Ketika tarkik tipis, jadi sebelum lafadz Allah keterangannya lam jalalah tarkik ya. Keterangan daripada lam jalalah tarkik ini sebelum lafadz Allah ada huruf yang dikasroh, maka lafadz Allahnya dibaca tipis, maka dibacanya indillah, bukan indillah, bukan indiwah, bukan. Min indillah. Nah, di atas huruf lam jalalah ini ya, ada huruf lam, bukan tasdidnya tapi ini fathah berdiri. Jadi fathah berdiri hurufnya lam ini la, jadi yang dipanjangkan huruf la. Ukuran panjangnya sama seperti matobi'i, 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Jadi setiap lafadz Allah, walaupun misalkan ini fathahnya tidak berdiri ya, tapi diusahakanlah membacanya ini dipanjangkan hurufnya, huruf la-nya. Jadi jangan cepat, jangan buru-buru gitu. Indillah jangan, tapi dipanjangin dulu lafadz lam fathahnya ini, lam yang fathah berdirinya. Indillah, jangan indillah, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang seterusnya wa in. Nah, di atas huruf nun ada harokat tasdid, tanda tasdid ini. Ketika nun atau mim berharokat tasdid ya, maka suara nun sukun, nun tasdidnya atau mim tasdid, tapi ini mim nun ya, suara nun tasdidnya hunah musaddadah. Hunah itu suara yang keluar dari hidung, musaddadah artinya dengungnya itu lebih. Jadi huruf hunah musaddadah itu ada dua, nun dan mim. Keterangannya itu setiap nun atau mim bertasdid dengan syaratnya hidup. Kalau nggak hidup gimana bacanya? Susah. Maka ketika nun atau mim bertasdid, maka hukum bacanya di dalam tasdid dan ilmu tajwidnya itu hunah musaddadah.
Ghunah itu artinya dengung, musaddadah itu dengungnya lebih. Wa in Allahu a'lam bishawab. Wa innaka la'ala. Nah, di atas huruf lam ada harokat fathah berdiri. Jadi lamnya dibaca panjang, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk, sama seperti mad tabi'i. Wa innaka la'ala khuluqin. Nah, di sini ada tanwin kasroh ten bertemu dengan huruf ain, di mana huruf ain itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Maka dalam ilmu tajwid dijelaskan hukum bacanya ini idhar khalqi. Idhar itu artinya jelas, khalqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Keterangan daripada idhar khalqi, setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas atau terang ya, suara nun sukunnya atau tanwinnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tod azza kasroh zi-nya dibaca panjang, namanya mad tabi'i. Keterangannya yaitu huruf hijaiyah berharokat kasrah, huruf hijaiyah berharokat kasrah diikuti ya sukun. Ya, dan di sini huruf terakhir ya. Anggap saja di sini ada waqaf, maka ketika di sini ada waqaf, maka hukum bacanya itu bukan mad arid disukun, bukan mad tabi'i, tapi mad arid li sukun. Sebab apa? Setelah mad tabi'i ada huruf yang mati. Sebab matinya karena waqaf. Maka tadi di sini anggap saja ada waqaf, maka dibacanya azim. Kalau azimi berarti kan hidup semua hurufnya, harokatnya dibaca semua. Jadi karena kita tadi pertama bacanya juga pakai mad arid disukun ya, jadi saya jelaskan mad arid disukunnya di sini. Jadi keterangan daripada mad arid disukun, setelah mad tabi'i ada huruf yang mati karena waqaf, maka hukum bacanya mad arid disukun, mad arid disukun itu bisa. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang seterusnya mada'al, mada tanya dibaca panjang, mad tabi'i, mada'al tanwin bertemu dengan huruf lam. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacanya idgham bila gunah. Idgham itu artinya memasukkan atau melebur ya, bila gunah tidak pakai gunah. Dan hurufnya itu ada 2, lam sama ro. Keterangannya yaitu setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka hukum bacanya idgham bila gunah. Mada'al. Nah, jadi suara tanwinnya itu hilang, masuk ke huruf lam. Mada'al lakum. Dan di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu, maka hukum bacanya idhar safawi siddah. Idhar itu artinya jelas, lebih jelas huruf mimnya. Karena apa? Karena mim itu keluar dari 2 bibir, wawu juga keluar dari 2 bibir. Maka namanya hukum bacanya itu idhar safawi siddah. Wallahu a'lam bishawab. Mata'allakum wali'an. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ain, maka idhar khalqi. Idhar itu artinya jelas, khalqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokannya ini huruf ain. Wali'an mim ainnya dibaca panjang, mad tabi'i, sebab huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif. Wali an'amikum waqaf. Jadi mimnya mati dipotong kum pendek. Allahu a'lam bishawab. Dan yang seterusnya in nun bertasydid namanya gunah musaddadah. Innahum mim sukun bertemu dengan huruf kaf namanya idhar safawi. Idhar itu artinya jelas, safawi itu huruf yang keluar dari safawi itu ya huruf yang keluar dari 2 bibir. Huruf mimnya itu dibaca jelas, hum, jangan hum, jangan, tapi dijelaskan huruf mimnya. Innahum ka mad tabi'i, huruf mad tabi'inya alif,
huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif, maka hurufnya dibaca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Innahum kanu mad tabi'i juga. Huruf mad tabi'inya wawuh, keterangannya yaitu huruf hijaiyah berharokat dhammah diikuti wawu sukun. Innahum kanu kau len ajak lalen, kata orang Jawa len ajak lalen. Kalau ada huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti wawu sukun, maka hukum bacanya len, mad len itu belok, membelok. Jadi yang perlu diingat ini suara wawu sukunnya ya. Wawu sukun itu suaranya itu bunyinya u bukan o. Jadi jangan kau, tapi dibacanya kau, bibirnya agak mencucu. Innahum kanu kauman, tanwin bertemu dengan huruf ain, hukum bacanya idhar halqi. Idhar itu artinya jelas, halqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Innahum kanu qauman amin. Mad arid li sukun. Mad artinya panjang, arid itu anyar atau baru, li sukun sebab ada huruf yang mati. Keterangan daripada mad arid di sukun, huruf setelah mad tabi'i ada huruf yang mati, sebab mati karena waqaf. Anggap saja di sini ada waqaf. Jadi keterangan mad arid di sukun itu setelah mad tabi'i ada huruf yang mati sebab karena waqaf. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita mulai belajar membaca dari awal yang tadi kita uraikan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat huwa min indillah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Innahum kanu qauman amin. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.